dibiarkan di pojok ruangan. Sebenarnya larangan ini cukup logis. Keterbatasan cahaya bikin kita nggak bisa menyapu bersih karena akan ada kotoran ringan yang bisa terbang kemana-mana. Tempat wisata di Korea Selatan yang menyimpan kisah horor. Selain terkenal dengan industri K-pop, Korea Selatan juga kesohor dengan destinasi wisatanya yang beragam, sehingga tidak pernah sepi pengunjung dari mancanegara. Di balik banyaknya tempat wisata di Korea Selatan, terdapat sejumlah destinasi yang menyimpan kisah kelam dan menyeramkan. Cerita horor itu pun ada yang terdengar hingga ke luar negeri. Dan berikut tempat wisata horor yang ada di negeri gingseng. Di Independence Gate. Gerbang kemerdekaan atau di Independence Gate yang terletak di Seoul, Korea Selatan merupakan simbol kemerdekaan bangsa Korea. Di Independence Gate dibangun setelah terjadinya Perang Tiongkok-Jepang pertama yang menginspirasi semangat bangsa Korea untuk lepas dari status negara pembayar upeti kepada Tiongkok. Sisi lain dari monumen The Independence Gate adalah cerita keangkerannya. Warga Korea Selatan banyak yang mempercayai di Independence Gate dihuni arwah gentayangan dari peperangan pada masa kemerdekaan. Mitos yang mengerikan, ada roh yang sering memotong rambut orang yang berjalan di bawah gerbang. Pulau Jeju. Panoramanya yang indah membuat Pulau Jeju di Korea Selatan banyak dikunjungi wisatawan dan sering jadi lokasi syuting drama dan film. Di balik itu, ada sisi mistis dan mengerikan Pulau Jeju dari masa lalu. Tahun 1948, terjadi peristiwa pembantaian oleh pemerintah terhadap ribuan orang dari beberapa golongan yang dianggap berpaham komunis. Di Pulau Jeju juga disebut-sebut terdapat makhluk astral Mulguishin atau hantu air. Berkulit pucat dan pakaian yang selalu basah, Mulguishin merupakan roh yang tenggelam karena bunuh diri. Mitos yang beredar, Mulguishin suka menyeret orang yang tidak waspada saat dekat dengan laut di Jeju pada saat malam hari. Masih di Pulau Jeju, ada jalan misterius antara kota Jeju dan Taman Nasional Bukit Halasan. Namanya Jalan Dokaibi atau Jalan Hantu. Jalan itu tampak biasa, tapi jika menggulingkan bola ke bawah, itu justru akan berbalik naik ke bukit. Desa Yongin atau Korean Folk Village. Terletak di Gyeonggi, Desa Yongin atau Korean Folk Village merupakan tempat wisata unik di Korea Selatan. Terkenal dengan cerita rakyatnya, Desa Yongin disebut-sebut sebagai rumah dari hantu perawan atau hantu kesepian yang meninggal sebelum menikah. Hantu perawan itu mencari manusia untuk menemaninya. Cerita horor lainnya dari Desa Yongin sering terdengar suara jeritan yang mengerikan. Mitos 5 hal yang jika dilakukan dapat mengundang hantu. Tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat Indonesia memang sangat menyukai cerita yang berbau hal supranatural atau mistis dan seram. Pantangan yang dipercaya sejak turun-temurun tidak boleh dilakukan, entah karena bakal membawa petaka atau bahkan mengundang kehadiran makhluk halus di sekitar kita. Oleh sebab itu, pastikan kamu nggak melakukan hal-hal berikut ini ya. Mandi malam tanpa cahaya. Banyak yang percaya kalau kamar mandi adalah tempat favorit hantu. Ya, namanya juga tempat membersihkan diri dari kotoran. Tentu saja kamar mandi bukan tempat higienis. Ditambah lagi jika jarang dibersihkan. Saat malam banyak yang percaya kalau lampu kamar mandi harus dinyalakan agar nggak jadi tempat bermain para hantu.
heran kalau mandi malam tanpa cahaya pun dilarang. Tapi sebenarnya nih, mandi malam tanpa cahaya memang gak baik. Kita jadi harus meraba letak sabun, shower, dan peralatan mandi lain. Apalagi katanya mandi malam bikin kita susah tidur. Setelah beraktivitas padat seharian, metabolisme tubuh meningkat akan membuat suhu tubuh meningkat. Jika pada kondisi ini tubuh terpapar suhu air yang dingin, terlebih di malam hari, maka sistem pengaturan suhu yang terletak di otak akan mengirimkan sinyal bagi tubuh untuk menggigil. Hal inilah yang sering membuat seseorang merasa tidak enak badan dan menyebabkan gangguan tidur. Menyapu di malam hari. Menurut kepercayaan, menyapu di malam hari bikin rezeki hilang. Selain itu, menyapu malam hari juga bisa memicu para hantu menampakkan diri. Sebab tanpa sadar kita mengganggu waktu istirahat mereka dengan tanpa sengaja menyenggol menggunakan sapu. Apalagi kalau kotoran yang sudah disapu tidak langsung dibuang, melainkan masih dibiarkan di pojok ruangan. Sebenarnya larangan ini cukup logis. Keterbatasan cahaya bikin kita nggak bisa menyapu bersih karena akan ada kotoran ringan yang bisa terbang kemana-mana. Selain itu, malam hari adalah penghujung waktu, jadi bisa saja kita capek dan letih, tidak fokus bersihkan rumah. Alhasil ruangan semakin kotor. Memukul piring dengan garpu. Tidak ada yang suka kegaduhan, termasuk mereka yang gak bisa kamu lihat. Oleh sebab itu, jangan kaget kalau kamu tiba-tiba merasa gak sendirian setelah memukul-mukulkan alat makan seperti sendok atau garpu ke piring. Mungkin kamu baru tahu alasan di balik larangan orang tua untuk makan tidak bersuara. Konon, membunyikan alat makan juga menunjukkan kalau kamu nggak bisa menjaga sopan santun di meja makan. Bunyi alat makan yang bergeser bakal menimbulkan kegaduhan bagi kita orang rumah, apalagi para makhluk halus. Menyisir rambut tengah malam. Tampil rapi itu memang harus, tapi lebih baik hindari menyisir rambut saat tengah malam. Apalagi kalau kamu melakukan hal itu sambil menghadap cermin. Bisa-bisa legenda hantu kuntilanak yang jadi karakter khas film horor bakal menemanimu. Ya, tahu sendiri kan kalau sebagai sosok hantu wujud wanita ini paling populer. Kuntilanak sering diceritakan menyisir rambut. Mungkin ia takut ada saingan yang lebih cantik. Sebenarnya ada alasan logis juga di balik pamali ini. Menyisir rambut tengah malam dikhawatirkan bikin rambut lebih cepat rontok. Dalam kondisi capek, gak jarang kita ingin cepat-cepat menyisir rambut. Selain itu, pada malam hari, tubuh sudah berhenti memproduksi dan mendistribusikan minyak rambut. Jadi rambut pun cepat rontok karena kering. Mengusap arang dan tanah kuburan ke mata. Percaya atau tidak, sebenarnya hantu itu ada di sekitar kita. Seperti menggelayut manja di lengan atau berdiri di belakang kita. Dan mereka pun tahu apakah kamu bisa melihat mereka atau enggak. Nah, dengan mengusapkan arang atau tanah kuburan ke mata, mereka semakin semangat untuk menyapa kamu. Oleh karena itu, jangan sekali-sekali berbuat iseng dengan melakukan hal tersebut. Jika kamu selesai pulang berziarah, mungkin ke makam keluarga, teman, atau saudara. Selain itu, arang dan tanah kuburan punya berbagai macam kotoran dan kuman. Bayangkan saja berapa banyak alas kaki yang menginjaknya. Sementara mata adalah salah satu indera yang paling rentan dan sensitif. Terbayang nggak kalau ada kuman atau tanah yang masuk ke mata? Bukan cuma perih, dikhawatirkan terkena infeksi.